pertama, 3 aturan keselamatan di perjalanan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Sikap berdoa yang baik, yang masih tiduran, silahkan duduk yang baik. Kita semua siap untuk belajar. Kita doa bersama-sama. Silahkan Bu Nana untuk memimpin doa. Baik Bu Justina, mari anak-anak kita siapkan hati untuk berdoa meminta berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami diperbolehkan untuk belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Justina. Saya kembalikan ke Bu Justina lagi. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu, hari, dan minggu. Yang pertama adalah mengubah satuan hari menjadi minggu. Anak-anak, dalam satu minggu ada berapa hari? Kemarin sudah belajar ya. Coba dituliskan di kolom chat, satu minggu ada berapa hari? Ya, satu minggu ada 7 hari. Sekarang kita akan mengubah satuan hari menjadi minggu. Caranya dengan menggunakan pembagian. Perhatikan baik-baik ya, supaya anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Satu minggu ada 7 hari. Semua benar ya. Sekarang perhatikan contohnya di layar. Nah, tadi satu minggu itu 7 hari. Kalau 14 hari, berapa minggu? Wah, ternyata banyak yang sudah bisa. Sekarang kita kerjakan bersama-sama. 14 hari ditulis di bawahnya sama dengan 14 dibagi 7. Kenapa kok dibagi 7? Karena satu minggu itu 7 hari. Nah, kalau 14 hari berapa minggu? Caranya 14 yang 14 ini dipindah di depan sini dibagi 7 sama dengan 2 minggu. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi 14 hari itu 2 minggu. Tadi ada yang belum tepat ya. Ada yang masih menjawab 3. Yang benar adalah 2 minggu. Sekarang selanjutnya. Sebuah pameran buku berlangsung selama 21 hari. Berapa minggu pameran tersebut berlangsung? Ingat, satu minggu itu 7 hari. Kalau 21 hari, berapa minggu? Kita kerjakan bersama-sama. Dua 21 hari sama dengan 21-nya ditulis di sini
dibagi 7 karena 1 minggu itu 7 hari. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3 minggu. Kemudian dituliskan. Jadi pameran buku berlangsung selama 3 minggu. Begitu ya anak-anak. Anak-anak pastinya sudah paham ya karena sudah banyak yang benar menjawabnya. Lanjut. Selanjutnya kita akan belajar menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Caranya dengan menghitung mundur. Nanti kita hitung bersama-sama. Kita pelajari bersama caranya ya. Coba perhatikan di layar. Lina membeli buku cerita 1 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, hari dan tanggal berapakah Lina membeli buku cerita? Anak-anak coba 1 minggu itu berapa hari? Tadi berapa hari ya 1 minggu? Iya, 7 hari. Nah, jadi Lina itu membeli buku cerita 7 hari yang lalu. Kalau sekarang itu Selasa tanggal 11 Mei, Lina membeli buku ceritanya hari dan tanggal berapa? Kita kerjakan bersama-sama. Coba lihat kalender. Sekarang itu hari Selasa. Misalnya sekarang ini hari Selasa tanggal 11 Mei 2021. Nah, 7 hari yang lalu itu hari apa? Kita hitung mundur. Mundur itu ke belakang sini ya. Dari 11, kemudian 10, 9, 8, 7, 6. Nah, itu menghitung mundur. Coba kita hitung bersama-sama. Cara menghitungnya seperti ini. 1, 2, 3. Dari 9 ke 8 ya. 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7 hari atau 1 minggu sebelum 11 Mei 2021 adalah hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 ya. Anak-anak jika mendapat soal seperti ini, anak-anak bisa melihat kalender untuk mengetahuinya ya. Kemudian dituliskan di bawah, jadi Lina membeli buku cerita hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Nah, itu cara yang pertama dengan menghitung mundur dan melihat kalender. Anak-anak punya kalender ya di rumah. Anak-anak selain punya kalender di yang kertas itu bisa melihat juga di HP atau di laptop ada ya. Sekarang cara yang kedua. Nah, tadi misalnya sekarang ini tanggal 11 ya, tanggal 11 dituliskan seperti ini 11. Karena 1 minggu yang lalu, 1 minggu adalah 7 hari, jadi tinggal dikurangi 7 sama dengan 4. Berarti 4 Mei 2021 harinya sama. Hari Selasa, karena 7 hari yang lalu. Harinya Selasa. Coba sekarang soal lagi. Sinta pergi ke rumah Vina 2 minggu yang lalu.
Jika sekarang hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, hari dan tanggal berapakah Sinta pergi ke rumah Vina? Coba dilihat kalendernya. Lihat di layar. Anak-anak ada yang bisa menjawab? Sekarang hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021. 2 minggu yang lalu itu hari dan tanggal berapa? 2 minggu itu berapa hari? Coba ditulis, 2 minggu berapa hari? Ya, 2 minggu 14 hari. Kemudian 14 hari sebelum tanggal 29 Mei itu hari dan tanggal berapa? Coba Wira, coba. 2 minggu atau 14 hari sebelum hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 itu hari dan tanggal berapa Wira? Sekarang ini coba lihat kalendernya. Dihitung mundur dari 29 Mei. Coba menjawabnya yang benar. Hari, misalnya hari Sabtu, S-nya besar. Nama hari, huruf paling depan besar, pakai huruf kapital. Terus nama bulan. Coba nulisnya yang benar. Tadi ada yang menjawab 13 Mei. Yang benar 13 Mei atau 15 Mei ya. Kita lihat bersama-sama. Sekarang hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021. 2 minggu yang lalu atau 14 hari yang lalu itu hari dan tanggal berapa? Kita hitung bersama-sama, kita hitung mundur dari tanggal 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dari 23 ke 22. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang terakhir dari 16 ke 15, 14. Jadi 14 minggu sebelum hari Sabtu, tanggal 29 Mei adalah hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021. Jadi
14 hari sebelum 29 Mei, 14 hari ya, 14 hari sebelum 29 Mei 2021 adalah hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Nah, cara yang kedua, 29 kan tanggalnya 29, ditulis 29 dikurangi 14. Kok 14? Nah, 14 ini adalah 14 hari. Sama dengan 15. Benar kan di sini 15 hasilnya? Harinya sama, hari Sabtu. Begitu ya anak-anak, sudah paham belum? Coba yang sudah paham angkat jempolnya. Van sudah paham, Jason sudah, Stephen sudah paham belum? Belum? Iya. Banyu sudah paham? Sudah. Nathan sudah paham? Teta sudah paham belum? Sudah. Fidel? Fidel sudah paham belum? Sudah. Nah, anak-anak supaya lebih paham lagi, anak-anak mengerjakan tugas yang ada di lembar tugas di GCR. Nanti bisa di-print, kemudian dikerjakan, atau boleh dikerjakan di buku tulis tema 8. Seperti ini ya, tugasnya nanti. Yang pertama, mengubah satuan hari menjadi minggu. Nanti ini bisa ditulis caranya 14 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Seperti itu ya. Sama. Yang nomor 1 sampai 6 sama. Kemudian tugas yang kedua, menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Nanti yang ini 2 soal, nanti bisa dikerjakan di buku tulis atau di print dulu. Nah, untuk pelajaran matematika sudah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Pelajaran matematika, senang? Sudah paham belum? Nah, sekarang kita lanjutkan bahasa Indonesia. Tapi kita istirahat dulu 10 menit. Nanti sampai pukul 8.40. Anak-anak bisa minum dulu atau makan snack dulu. Anak-anak istirahat 10 menit ya. Nah, anak-anak, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan kata tanya dalam kalimat. Kemarin-kemarin kalian sudah mendapatkan tugas tentang huruf kapital, tanda titik, dan kata tanya ya. Sekarang Bu Nana akan memperjelas kembali jika kalian masih ada yang kurang paham. Yang pertama, kita akan membahas tentang huruf kapital digunakan dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya seperti berikut. Perhatikan, yang pertama, yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu Y-nya
huruf kapital, kemudian M-nya huruf kapital. Nah, kuasanya ini disambung ya, bukan dipisah. Kuasanya ini disambung dan hurufnya bukan kapital, jadi huruf kecil. Karena kuasa itu kata dasar, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan yang Maha Esa. T-nya besar atau huruf kapital, Y-nya huruf kapital, M-nya huruf kapital. Ayo Nares, jangan coret-coret ya. Ini kelihatan ada namanya di sini ya. Yuk, kemudian Esa-nya ini juga besar atau kapital, tidak disambung seperti Maha Kuasa. Nah, ini untuk pengecualian. Tuhan yang Maha Esa itu Esa-nya dipisah, tidak disambung seperti Maha Kuasa. Kemudian yang Maha Pengasih, Y-nya kapital, M-nya kapital, P-nya kapital. Nah, Maha Pengasih juga tidak disambung ya. Kemudian yang Maha Penyayang, Y-nya kapital, M-nya kapital, dan P-nya kapital. Nah, ini ingat ya, dipisah ya, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau yang Maha Kuasa disambung. Kata dasarnya ya, penyayang kan sayang, pengasih itu kasih gitu ya. Kemudian yang Maha Besar, Y-nya kapital, M-nya kapital, kemudian besarnya disambung seperti Maha Kuasa. Jadi kalian ingat-ingat, yang Maha Kuasa dan yang Maha Besar itu disambung, tidak dipisah seperti yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian yang Maha Mengetahui, Y-nya kapital, M-nya kapital, mengetahui dari kata dasarnya apa? Tahu kan? Nah, diingat-ingat ya anak-anak. Kemudian huruf kapital pada huruf pertama nama orang. Pasti kalian sudah mengetahui. Ini sudah sering kalian menuliskannya. Contohnya, Diandra. D-nya awal nama orang jadi harus kapital. Kemudian Sagara. S-nya juga kapital. Andreas. A-nya juga kapital. Kalau ini kalian sudah paham semua ya anak-anak. Lanjut. Huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini yang perlu diperhatikan yuk. Bu guru berkata, rajin, pangkal, pandai. Nah, kalau petikan ini kan ada tanda petiknya ya. Di dalam tanda petik ini loh. Ada kata rajin, pangkal, pandai. Nah, untuk memulainya itu menggunakan huruf kapital. B-nya iya karena di awal kalimat. Jadi bu guru B-nya kapital di awal kalimat. Kemudian rajin R-nya karena setelah petik itu huruf R-nya harus kapital. Kemudian ayo mandi kata ibu. Ibu di sini tidak kapital ya, karena langsung ya. Ini A-nya kapital. Nah, I-nya kecil di sini, tidak kapital. Kemudian huruf kapital pada huruf pertama nama negara, nama suku, tarian daerah, dan bahasa daerah. Contohnya Indonesia, I-nya huruf kapital, nama negara ya. Singapura, S-nya huruf kapital. Selain itu apa? Coba ditulis di kolom chat. Nama negara selain Indonesia dan Singapura. Coba tuliskan di kolom chat.
Amerika, Nadine, ya. Yang lain apa lagi? Korea. Jawa nama negara bukan? Ya, Jepang, India, Belanda. Bali nama negara bukan, Wira? Peru. Kemudian Rusia. Cina. Mana lagi? Perancis. Ya, pinter-pinter ya. Nah, kalau Jawa tadi, Parisnya bukan besar semua seperti ini, Nara. Argentina, iya, betul. Jawa bukan nama negara ya, Bali juga bukan nama negara. Jawa itu nama apa ya? Nanti ada di sini selanjutnya ya. Kanada, Inggris, Yerusalem, Jerman. Oke, sekarang lanjut. Contoh yang berikutnya. Nih, suku Dani. Nama suku, tapi ketika menuliskan suku S-nya itu tidak kapital. Tapi Daninya ini kan suku Dani, jadi Daninya yang kapital. Suku Asmat, sukunya huruf biasa bukan kapital, Asmatnya hanya huruf kapital. Sekarang coba Gunana minta kalian menuliskan ini. Gunana akan memberikan di sini. Coba tuliskan. Kalian memperbagi kalimatnya ya. Coba tuliskan kalimat yang benar ini menurut menggunakan huruf kapital. Yuk, di kolom chat. Dini berasal dari suku Batak. Ya, Dini berasal dari suku Batak. Ingat, untuk mengakhiri kalimat menggunakan tanda apa? Dini berasal dari suku Batak. Oke. Ya, betul. Nah, ya gitu ya. Benar tuliskan di sini. Yang benar, Dini berasal dari suku Batak. Jangan lupa diberi titik. Itu ya. Oke. Sekarang tuliskan di chat suku yang kalian tahu selain suku Batak, suku Dani, suku Asmat. Tuliskan. Suku apa aja ya? Dengan penulisan yang benar, ayo. Suku apa? Selain suku yang sudah disebutkan ini tadi, suku Batak, suku Asmat, suku Dani. Oke, suku Jawa, J-nya kapital ya, Vero. Suku Tengger, suku Betawi. Ya. Oke, pintar-pintar anak kelas 2. Oke, sekarang lanjut ya. Sekarang tadi sudah suku. Suku sudah. Nah, sekarang nama jenis tari, tarian daerah. Nah, di sini ada tari kecak, tari jaipong. Nah, kalau tari T-nya tidak kapital, tapi
K-nya, nama tariannya itu huruf kapital. Kecak, tari jaipong. Nah, kemudian bahasa daerah, bahasa Jawa. B-nya tidak kapital, J-nya kapital, karena bahasa Jawa, bahasa daerah. Kemudian bahasa Sunda. Bahasa Sunda S-nya yang kapital. Nah, sekarang selanjutnya huruf kapital pada huruf pertama nama hari, nama bulan, dan hari raya. Perhatikan contohnya. Senin. Kalian sudah tahu ya kok nama-nama hari, kalian sudah biasa menuliskan diawali dengan huruf kapital. Oh iya, seperti tadi matematika, kalian sudah belajar matematika tadi juga nama hari kan? Menuliskannya sudah menggunakan huruf kapital. Selain itu nama bulan. Bulan juga sudah tahu, tadi juga ada bulannya dengan Bu Yustina tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang hari raya. Contohnya hari raya Nyepi. Harinya huruf biasa, tidak kapital. Rayanya juga R-nya huruf biasa. Kemudian sebutan hari rayanya itu Nyepi. N-nya besar, awal katanya itu ya, Nyepi. Kemudian Idul Fitri. Sebentar lagi akan Idul Fitri. I-nya kapital, F-nya kapital. Kemudian Natal. Kemudian Paskah. Nah, sekarang Bunda juga mau anak-anak berlatih. Coba ya. Bunda tuliskan di bawahnya sini. Tuliskan penulisan yang benar ya, dengan perhatikan huruf kapitalnya. Coba, Made sedang merayakan Hari Raya Galungan. Silahkan tulis di kolom chat. Oh iya, Nadine ada tanya. Mana Imlek juga bukan ya? Iya, Hari Raya Imlek. Imlek itu Hari Raya umat Konghucu ya. Made sedang merayakan Hari Raya Galungan. Ya, Van, betul. Kaila, betul. Tio, Nadine, Nara, Lintang, sudah betul. Jangan lupa Satriot ada tanda titiknya ya. Made sedang merayakan Hari Raya. Ya, betul. Oke, sudah pinter. Sekarang lagi ya. Coba, hari Kamis 13 Mei Dina merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus. Panjang ya, coba tulis di kolom chat. Coba tulis di kolom chat.
Hari Kamis, Levana, hari Kamis 13 Mei, Dina merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. K-nya besar enggak ya kenaikan? Ya, Kika. K-nya besar ya. Oke, Bunda tulis pembenarannya ya. Oke, udah pintar-pintar. Untuk yang pertama ini, yang made. Yang benar, yang tepat penulisannya, made, M-nya kapital, sedang merayakan Hari Raya Galungan, G-nya besar. Titik, jangan lupa. Kemudian yang kedua, hari hanya kapital karena awal kalimat. Kamis itu nama hari juga diawali huruf kapital. Hari Kamis 13 Mei. Mei itu nama bulan, jadi M-nya besar. Dina, nama orang, diawali dengan huruf kapital. Merayakan Hari Raya. Nah, kenaikan Yesus Kristus itu kan juga huruf kapital. K-nya. Kenaikan Yesus Kristus. Titik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Coba yang paham acungkan jempolnya. Paham belum? Christian, Christopher. Oke, sekarang Bunda lanjutkan ya. Kemudian huruf kapital pada huruf pertama nama tempat, kemudian nama objek wisata, dan nama wilayah. Sekarang perhatikan contohnya. Yang pertama, nama tempat seperti Jakarta. J-nya huruf kapital. Jakarta juga nama provinsi ya. Kemudian Makassar. M-nya huruf kapital. Solo. S-nya huruf kapital. Oh ya, mohon maaf ini Makassar M-nya double. Bentar, Bunda kurang S. Maaf ya. Oke, selanjutnya. Nama tempat objek wisata, Danau Toba. Danau Toba ya. D-nya huruf kapital, T-nya huruf kapital. Kemudian Gunung Merapi. G-nya huruf kapital. Merapi namanya juga M menggunakan huruf kapital. Kemudian Provinsi Bali. P-nya huruf kapital, Bali-nya huruf kapital. Kemudian kecamatan. Kecamatan Depok, K-nya kapital, Depoknya juga kapital. Oke, nah ini untuk catatan lagi anak-anak harus benar-benar diingat ini. Untuk peristiwa atau kejadian seperti di berikut ini tidak menggunakan huruf kapital apabila bukan di awal kalimat. Contohnya, peristiwa tsunami. Jadi peristiwa tsunami itu kalau tidak di awal kalimat, P-nya tidak huruf kapital, T-nya juga tidak huruf kapital. Kemudian peristiwa banjir, P-nya huruf biasa tidak kapital, B-nya huruf biasa juga. Kemudian peristiwa tanah longsor, itu juga huruf kecil semua, tidak huruf kapital. Kecuali di awal kalimat, P-nya pasti huruf kapital karena memulai kalimat. Sekarang penggunaan tanda titik dalam singkatan nama orang dan nama jalan. Contohnya,
Sebelum disingkat namanya Muhammad Hasan. Jadi kalau sudah disingkat M. Hasan. Kemudian Ahmad Yani. Yani. Itu kalau kita ke Malioboro itu kan ada jalan Yani gitu kan. Kemudian Wage Rudolf Supratman, itu disingkat WR Supratman, W.R. Supratman gitu ya. Kemudian contoh nama jalannya, Jalan M. Nasir. Jadi diakhiri dengan huruf dengan tanda titik juga. Dan singkatan misalnya kan ada JL, JL itu jalan, JL, J-nya huruf kapital, L-nya biasa, kemudian titik, singkatan M, H, Tamrin, gitu ya. Setelah itu penggunaan kata tanya dan tanda tanya. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Jadi ketika ada kalimat tanya ya pasti diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda titik atau tanda seru. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, perhatikan kegunaannya ya. Setiap kata tanya itu mempunyai kegunaan masing-masing. Perhatikan. Apa, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan informasi berupa benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, tidak ada spasinya, maaf ya. Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh siapa namamu, siapa yang mencoret-coret tembok, siapa yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Misalnya kapan hari raya Natal gitu ya. Kemudian di mana, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa yang terjadi. Di mana kamu jatuh? Gitu ya, di mana kamu sekolah? Kayak gitu, di mana terjadi kebakaran? Di mana terjadi banjir gitu ya. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Coba tulis di kolom chat. Kata tanya mengapa biasanya untuk menanyakan yang seperti apa ya? Silakan buat kalimatnya, kata tanya dengan mengapa. Ada yang bisa? Ayo tulis di kolom chat. Mengapa Benny terjatuh dari sepeda? Ya, Kayla, betul. Yang lainnya? Ada lagi? Banyak mengapa itu, ayo. Selain Kayla, terima kasih Kayla. Mengapa semua orang di sini? Mengapa kamu menangis? Ya, oke. Nah, lanjutkan ya. Sekarang kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Kalau untuk keadaan bagaimana keadaan nenek Topper, bagaimana cara membuat apa misalnya kue, bolu atau apa.
Kemudian kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan ya. Berapa jumlah kelereng milik Doni kayak gitu. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami materi hari ini, tugasnya kalian buka LKS tema 8, halaman 74 sampai 75, Romawi 1 dan Romawi 2. Hanya 15 soal itu ya. Romawi 1 pilihan ganda, Romawi 2 isian ada 5. Nanti kalian kerjakan di LKS tersebut, kemudian foto dan kirimkan tugas kalian pada GCR. Nah, sekarang refleksinya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Senang atau tidak? Atau bingung? Masih bingung atau tidak? Senang enggak? Malah bingung? Silakan ditulis. Oke. Coba yang senang acungkan jempolnya. Oke, kemudian yang kedua, apakah kalian sudah paham materi-materi huruf kapital, tanda titik, dan kata tanya? Nah, nanti tuliskan di kolom komentar GCR ya anak-anak. Oke. Nah, pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Nanti kemudian ada pengumuman dulu ya. Pengumuman dulu baru berdoa ya. Oh iya anak-anak, mulai besok pagi kita libur ya. Libur Hari Raya Idul Fitri. Dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa ke gereja. Mengikuti yang kalau belum boleh ke gereja ya kita mengikuti misa secara streaming. Oke, di rumah bersama dengan keluarga. Dan kita akan mulai masuk lagi, mulai sekolah lagi hari Senin. Ingat ya, hari Senin kita sudah belajar lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan tutup dengan doa. Mohon bantuannya Bu Tuti untuk memimpin doa penutup. Oh iya, sebentar. Jadi dengan B langsung Udah bisa? udah bisa. Belum bisa. Anak-anak, Bunda Nana pimpin doa aja ya, mendengar suara Bunda Nana kan? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak ya anak-anak atas pertemuan virtual pada hari ini. Selamat berlibur, jaga kesehatan. Dah. 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 Terima kasih, silakan boleh keluar. Error.
Ora. Apa? Enggak tahu kan. Alah, film biru wae. Anyway.